Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dan beliau sangat kaya raya. Bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf menjadi salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya? Sebelum mulai kita membahasnya, silakan subscribe dulu bagi yang mau. Dan like bagi yang suka. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Saat di Makkah, beliau adalah seorang yang sangat kaya raya. Namun karena ketaatannya kepada Rasulullah, beliau rela berhijrah dari Makkah menuju Yasrib yang kemudian dikenal sebagai kota Madinah. Saat hijrah, beliau meninggalkan seluruh harta kekayaannya yang ada di Makkah. Beliau tidak membawa apa-apa, kecuali hanya pakaian yang beliau kenakan saat itu. Sesampainya di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi, dan Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, ambillah olehmu sebagian dari hartaku, kebunku, bahkan istriku, pilihlah olehmu, yang mana yang engkau sukai. Maka aku akan menceraikannya, dan setelah habis masa idahnya kau bisa menikahinya." Namun Abdurrahman menolak itu semua, dengan berkata, "Barakallahu fi amwalikum wa ahliikum. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu." Kemudian ia mengatakan perkataannya yang menjadi prinsip dasar dalam memulai usaha. "Dulani alasuk, tunjukkan kepada saya di mana pasar." Setelah ditunjukkan pasar, Abdurrahman bin Auf pun mulai berusaha. Tanpa modal dan langsung untung, luar biasa. Hari itu beliau mendapatkan keuntungan asamin wal akid. Asamin ialah minyak samin dan akid adalah susu yang dibekukan. Setelah itu beliau pun setiap hari pergi ke pasar. Sampai beliau bisa membeli emas pertama. Tidak terlalu banyak memang, tapi lumayan. Setelah punya emas itu walaupun tidak begitu banyak, beliau langsung menikah. Setelah menikah Abdurrahman bertemu Rasulullah. Dalam keadaan wangi, rambutnya klimis sekali. Rasulullah pun bertanya, "Abdurrahman, nampaknya pagi ini indah sekali. Kamu wangi sekali." Abdurrahman mengatakan, "Semalam saya menikah ya Rasulullah, dengan seorang gadis dari Ansor. Maharnya adalah emas yang beliau beli dari hasil usahanya tadi." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aulim walau bisyah, buatkan walimahnya, walau hanya dengan seekor kambing." Dulani alasuk memberikan spirit yang sangat luar biasa, di mana seorang Abdurrahman bin Auf hanya minta tunjukkan di mana pasarnya. Tidak bicara modal, tidak takut memulai. Beliau melihat pasar, melakukan riset, apa yang sangat diperlukan oleh penduduk sekitar. Dan beliau memulai usahanya. Dan Masya Allah hasilnya sangat luar biasa. Abdurrahman bin Auf itu tidak ingin langsung besar. Hari pertama cuma samin dan akid. Cuma itu tidak apa-apa. Tidak usah terburu-buru. Karena ternyata terburu-buru itu juga bisa menjadi jebakan sendiri. Yang kedua, Abdurrahman mengatakan, "Saya tidak menjual sesuatu dalam bentuk utang. Harus cash." Kenapa begini? Kok kesannya kejam sekali? Sepertinya Abdurrahman tidak mau membantu saudaranya. Tidak seperti itu, jika ditanya masalah kedermawanannya. Abdurrahman bin Auf itu hartanya ditebar di masyarakatnya. Penduduk ibu kota Madinah, sepertiga pernah dibayari hutangnya oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga pernah dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf. Dan sepertiga pernah disilaturahimi oleh hartanya Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau urusan bisnis ya bisnis, nantikan hasilnya akan saya sodakohkan lagi, begitu kata Abdurrahman. Kenapa begitu? Ini yang harus kita mulai tumbuhkan. Budaya berhutang itu tidak benar. Berhutang boleh, tapi budaya hutang tidak benar. Luar biasa karena hari ini ternyata hutang dibuat sistemik. Akhirnya orang mengambil keuntungan dari hutang itu. Akhirnya orang beli cash malah susah. Perekonomian yang seperti ini sebentar lagi roboh. Karena ini perekonomian tidak normal. Coba tunjukkan, kalau Anda ingin menjual barang. Kemudian orang datang ngutang. Orang datang utang. Orang datang utang. Apakah itu normal? Enggak normal. Anda mungkin akan jawab, "Pak, tapi itu ada lembaga keuangan yang mengcover itu. Bukan di toko." Ya, tokonya sih dapat cash. Ada lembaga keuangan. Justru itulah kemudian lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang menjadikan fungsi uang menjadi sangat berkuasa. Padahal uang itu dalam Islam dibatasi hanya sebagai alat tukar, tidak lebih. Ketika uang kekuasaannya melebihi alat tukar, maka yang muncul nanti adalah dosa. Di antaranya riba.
Karena riba itu membuat uang menjadi komoditas. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi muslimin bahwa semuanya harus cash. Dalam urusan hutang boleh, tapi Nabi luar biasa mewanti-anti. Andai Rasul hidup hari ini, kemudian meninggallah kita, rasanya tidak ada yang disolatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak mau menyolati sahabat yang masih punya hutang. Suatu hari Nabi ingin menyolati jenazah. Kemudian Nabi bertanya, ada hutangkah ini? Ada ya Rasulullah. Kata Nabi, saya tidak mau menyolatkannya, kalian saja. Begitulah bahayanya berhutang dalam Islam. Abdurrahman bin Auf mengajarkan, dalam bisnis tidak ada hutang. Kalau mau sodako itu lain cerita. Lalu yang ketiga, kalimat lain dari Abdurrahman bin Auf adalah, saya tidak pernah menganggap sedikit keuntungan. Berapapun sedikitnya saya anggap itu adalah keuntungan. Bukan untungnya sedikit, tetapi sedikit apapun itu untung. Dan saya tidak ingin untung banyak. Walaupun boleh dalam Islam, mau mengambil keuntungan 100%. Boleh, silakan, ambil, tapi tidak mulia, karena tidak mendapatkan rahmat Allah. Karena Allah merahmati siapapun yang lapang saat menjual, lapang saat membeli. Yang keempat, kata Abdurrahman, saya tidak membeli barang yang cacat. Secara otomatis Abdurrahman bin Auf mengatakan saya tidak menjual barang cacat. Artinya produk itu sangat diperhatikan oleh Abdurrahman bin Auf. Karena jika menjual barang yang bagus, barang yang tidak cacat, akan menimbulkan kepuasan dan kepercayaan bagi pelanggan. Itulah tadi prinsip bisnis yang diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga ia menjadi sangat kaya raya. Ambil ilmunya dan langsung amalkan. Terima kasih sudah menonton video ini.